Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Temanku, apa yang sebenarnya terjadi di sini, dan di mana yang lainnya? Setelah orang itu menjernihkan pikirannya, Zixuanyuan pun mulai bertanya. Kami telah diserang. Ada pengkhianat di antara orang-orang yang bergabung dengan acara tersebut. Ada mata-mata yang dikirim oleh binatang-binatang buas itu, dan dengan metode khusus mereka. Mereka berubah menjadi bentuk manusia dan menyatu dengan kita, dan secara tersembunyi menjual kita semua. Kami diserang oleh monster-monster itu, dan banyak orang yang terbunuh oleh monster-monster itu. Yang lain dibawa pergi oleh monster mengerikan itu, dan mereka ingin menggunakan orang-orang itu untuk mengancam kekuatan besar lainnya. Kami ingin bersekongkol melawannya, kami ingin bersekongkol melawan Beast Monstrous itu. Jawab orang itu. Meskipun ia dapat mengatakan alasannya, tapi saraf pria itu masih kencang, dan ia terlihat sangat panik. Ini sudah jelas, dia merasa ketakutan yang begitu dalam. Apa? Mereka semua dibawa pergi, bagaimana dengan Liu Zizun? Apakah mungkin, dia bahkan tidak mampu mengalahkan Beast Monster? Zixuanyuan terus bertanya. Dia tidak kuat. Beast Monstrous itu benar-benar sangat kuat. Monster itu adalah katak berwarna hitam, dan Liu Zizun tidak punya cara untuk mengalahkannya. Bahkan tidak ada seorang pun yang bisa mengalahkannya. Kami tidak memiliki kekuatan untuk melawan, dan mereka yang melakukan perlawanan akhirnya mati. Bahkan mereka yang ingin melarikan diri juga telah terbunuh, jawab orang itu. Ketika dia menyebutkan orang-orang yang dibawa pergi oleh binatang mengerikan, wajah pria itu sangat berubah, karena dia bahkan terlihat jauh lebih takut. Bahkan tubuhnya mulai bergetar hebat. Bagaimana dengan Ziling? Apakah Ziling juga dibawa pergi? Tanya Zixuanyuan. Dia dibawa pergi, semua orang dibawa pergi, Lady Ziling juga dibawa pergi, jawab orang itu. Setelah menanyakan ke titik itu, alis Zixuanyuan sedikit berkerut, seolah-olah dia sudah tahu segalanya. Jadi dia tidak lagi terus bertanya, dan dia segera berkata kepada Chu Feng, bocah, cepat obati lukanya, ucap Zixuanyuan. Oke, balas Chu Feng. Tanpa penundaan, Chu Feng buru-buru mengobati pria itu. Aduh, jangan terlalu kasar, ucap pria itu. Laki-laki itu dengan jelas mengenali Chu Feng, tetapi melihat bahwa dia datang dengan Zixuanyuan, dia pun tidak banyak bicara lagi, dan dia secara diam-diam hanya menahan rasa sakit kakinya yang robek, itu saat dia membiarkan Chu Feng merawat lukanya. Sebagai spiritualis dunia, merawat luka itu sangatlah mudah. Dengan berkedip, Chu Feng selesai merawat luka-luka pria itu, dan dia juga memberinya pil obat. Dia mengatakan itu adalah pil yang dapat menghentikan rasa sakit, tetapi pada kenyataannya, itu adalah pil yang menyebabkan orang kehilangan kesadaran. Tentu saja jika seseorang kehilangan kesadaran, secara alami mereka tidak akan merasakan sakit. Dan alasan mengapa Chu Feng memberikan pil obat seperti itu, sebenarnya juga karena dia khawatir, bahwa pria itu akan mengatakan sesuatu yang berlebihan kepada Zixuanyuan. Harus dikatakan juga bahwa, efek pil ini sangatlah baik. Segera setelah pria itu mengambilnya, dia mulai mengantuk, dan dengan sangat cepat dia tertidur. Lalu setelah menangani laki-laki itu, Chu Feng berdiri untuk bertanya. Tetua Xuanyuan, apakah kamu tahu, seperti apa binatang buas kodok berwarna hitam itu? Bahkan Liu Zizun dan yang lainnya tidak dapat mengalahkannya, tanya Chu Feng. Ini adalah salah satu dari 5 monster-monsters, dia adalah Black Toad King. Jawab Zixuanyuan. Black Toad King, seru Chu Feng dengan terkejut. Karena secara alami, Chu Feng telah mendengar tentang 5 Monster Kings itu. Meskipun dia tidak tahu apa yang mereka sebutkan secara spesifik, tapi dia tahu bahwa mereka adalah penguasa Tousan Monster Mountain. Mereka adalah 5 monster monstrous terkuat di Tousan Monster Mountain. Pantas saja, tidak heran kami tidak melihat tanda-tanda Raja Kodok Hitam itu. Aku tidak akan pernah mengira, bahwa kita telah ditipu oleh Beast Monster itu.
Masalah ini tidak mudah untuk diatasi sekarang. Karena acara ini telah diatur oleh villa bergengsi aku, dan orang-orang yang berpartisipasi dalam acara ini, mereka adalah orang-orang paling baik di generasi muda, dari sekte di mana-mana di benua 9 provinsi. Jika sesuatu terjadi pada mereka, villa bergengsi aku tidak dapat memikul tanggung jawab itu, ucap Zixuan Yuan. Wajah Zixuan Yuan dipenuhi dengan kekhawatiran, tetapi dari perspektif Chu Feng, dia tampaknya tidak khawatir tentang mereka yang berada di generasi muda dari kekuatan lain. Dia jelas-jelas sangat mengkhawatirkan cucunya sendiri, yaitu Ziling. Adapun mengapa dia begitu khawatir tentang Ziling, Chu Feng dengan kasar sudah bisa menebak alasannya. Meskipun Chu Feng belum pernah melihat Raja Kodok Hitam sebelumnya, tapi Chu Feng telah mendengar bahwa dalam Beast Monster ini, beberapa dari mereka secara alami sangat bernafsu, dan mereka memiliki keinginan yang sangat kuat. Mereka juga menyukai keindahan manusia, dan hal-hal seperti Monstrous Beast yang melakukan kekerasan terhadap keindahan manusia, itu telah terjadi di banyak tempat sebelumnya. Dan untuk spesies katak ini, mereka adalah yang memiliki reputasi paling jahat di dalam monster beraneka ragam, dan si kodok adalah yang paling mengerikan. Bukan Zixuan Yuan saja yang khawatir, bahkan Chu Feng juga khawatir. Spesies katak binatang buas awalnya sangat bernafsu, dan Ziling sendiri merupakan keindahan kecil yang luar biasa. Saat ini dia ditahan sebagai tawanan oleh Black Toad King itu, dan akan sulit baginya untuk menghindari tindakan tidak senonoh dari Black Toad King. Namun Ziling sendiri adalah target Chu Feng, karena dia adalah eksistensi yang memberinya kesempatan untuk membuka kekuatan Divine Lightning di tubuhnya. Jika pertama kali Ziling dibawa pergi oleh binatang mengerikan tersebut, itu sama saja dengan Chu Feng telah kehilangan kesempatannya, untuk membuka kekuatan sebenarnya dari guntur ilahi dalam tubuhnya. Dan secara alami, Chu Feng tidak ingin hal seperti itu terjadi. Setelah memikirkan hak itu, Chu Feng buru-buru bertanya. Tetua Xuan Yuan, karena kita tahu itu dilakukan oleh Raja Kodok Hitam, dan itu direncanakan dengan hati-hati oleh mereka, di mana kamu merasa bahwa Lady Ziling dan yang lainnya dibawa pergi? Tanya Chu Feng. 5 Beast Monster EU mengendalikan 5 area. Dan tempat ini memang area yang dikendalikan oleh 5 Monster Kings. Jika aku tidak salah, pada saat ini Ziling dan yang lainnya, seharusnya sudah dibawa kembali ke markas Black Toad King, jawab Zixuan Yuan. Markas Raja Kodok Hitam ya. Tetua Xuan Yuan, tunggu apa lagi? Cepat pergi selamatkan mereka, desak Chu Feng. Dasar bocah, itu memang mudah ketika kamu mengatakannya. Apakah kamu pikir kamu bisa pergi ke markas Black Toad King kapanpun yang kamu mau? Selain itu, aku bahkan tidak tahu di mana markasnya. Jika kita tahu di mana sarang kelima Beast Monster itu berada, kita tidak perlu menghabiskan banyak upaya untuk menyerang mereka. Karena kita akan langsung mengelilingi markas mereka, dan kemudian membantai mereka. Jawab Zixuan Yuan sambil tidak sabar melirik Chu Feng. Dan hanya pada saat itulah Chu Feng menyadari. Dia akhirnya tahu, mengapa wajah Zixuan Yuan dipenuhi dengan kekhawatiran. Jadi dia bahkan tidak tahu harus pergi kemana untuk menyelamatkan mereka. Dalam situasi seperti itu, Chu Feng hanya merenung untuk waktu yang lama. Pada akhirnya dia melihat kelebihan dan kekurangannya, dan demi mendapatkan kesempatan untuk membuka kunci kekuatan guntur ilahi di tubuhnya, dia memutuskan untuk mengambil resiko ich, dan dia berkata kepada Zixuan Yuan. Tetua Xuan Yuan, aku pikir aku tahu di mana sarang Black Toad King berada, ucap Chu Feng. Apa, kamu tahu markasnya? Kamu jangan bercanda, seru Zixuan Yuan. Setelah mendengar kata-kata itu, ekspresi Zixuan Yuan segera berubah, tetapi dia belum percaya pada Chu Feng. Dia melemparkan pandangan keraguannya pada Chu Feng, dan seolah-olah ingin menembus kebohongannya untuk melihat esensi Chu Feng. Sumpah deh, aku benar-benar tahu di mana markas itu. Tanpa menyembunyikan kebenarannya, aku telah melihat peta di suatu tempat. Dan di peta itu, yang dicatat adalah Thousand Monster Mountain. Lalu di peta itu ada 5 kastil bawah tanah, jadi aku menduga bahwa mereka seharusnya menjadi sarang dari 5 Monster Kings itu.
Chu Feng segera menjelaskan, dan seolah-olah semua yang dikatakannya itu benar. Apakah kamu mengatakan yang sebenarnya? Di mana kamu melihatnya? Zi Xuanyuan bertanya dengan cermat. Itu di dalam beberapa sisa reruntuhan di Provinsi Azure. Tetua Xuanyuan, jika kamu tidak percaya kepada aku dapat membawa kamu ke sisa-sisa itu di masa depan untuk melihatnya. Tetapi pada saat ini, menyelamatkan orang adalah bagian yang paling penting. Bahkan jika aku tidak dapat mengkonfirmasi bahwa itu adalah sarang dari Black Toad King, setidaknya itu harus diusahakan juga kan, ucap Chu Feng. Chu Feng sedang berbicara bohong, dan seolah-olah itu adalah kebenaran. Tetapi hanya dia sendiri yang tahu bahwa dia sedang berbohong. Namun sayangnya, Zi Xuanyuan sangat berhati-hati. Dan setelah berpikir sebentar, dia menganggukkan kepalanya dan setuju. Oke, untuk kali ini aku akan percaya ladamu, balas Zi Xuanyuan. Setelah memutuskan, Zi Xuanyuan sudah tidak peduli lagi dengan pria yang pingsan ini. Dia segera membawa Chu Feng, dan mereka langsung menuju ke arah yang disebut markas Raja Kodok Hitam. Itu dapat dilihat bahwa, dia sudah tidak sabar dan dia tidak ingin menunda lagi. Meskipun Tousan Monster Mountain sangat besar, tapi pada saat itu dengan cara terbang di udara, seluruh Tousan Monster Mountain bisa dilihat oleh mata mereka. Selain itu Chu Feng adalah spiritualis dunia, dan dia memiliki arah yang sangat kuat, sehingga dia tidak terlalu sulit untuk menemukan markas Raja Kodok Hitam. Namun sayangnya, yang diperlukan sebelumnya adalah sebuah peta. Tapi harus dikatakan juga, bahwa peta di otak Chu Feng memang akurat tanpa kesalahan. Dengan penerbangan Zi Xuanyuan dengan kecepatan ekstrim, dengan sangat cepat mereka menemukan area yang tersembunyi. Tempat itu adalah area hutan batu. Bebatuan dengan ukuran dan bentuk yang tidak sama, dan itu didirikan di bawah pohon besar yang mencapai langit. Lalu di dalam hutan batu itu banyak beast monstrous berkeliaran, dan di dalamnya ada 2 beast monster di ranah surga. Meskipun mereka tampak sedang berkeliaran, tapi sebenarnya mereka sedang berpatroli. Yang berarti sangat mungkin bahwa, itu adalah sarang mereka. Apapun itu tidak mungkin bagi beast monster mengerikan yang kejam untuk menjaga di tempat itu. Bagaimana Tetua Xuanyuan, aku tidak menipu kamu kan? Tanya Chu Feng. Pada saat itu, Chu Feng dan Zi Xuanyuan bersembunyi di dalam hutan, saat Chu Feng berkata dengan bangga. Karena selama dia menemukan tempat itu, setidaknya itu berarti dia tidak menipu Zi Xuanyuan. Tidak buruk. Aku tidak akan pernah menyangka, bahwa kamu sepertinya agak tidak sederhana. Sudah menjadi spiritualis dunia jubah abu-abu di usia yang begitu muda, dan kekuatan pendeteksian kamu bahkan sangat kuat. Jawab Zi Xuanyuan sambil mengangguk puas, lalu dengan cepat setelah itu ia bertanya. Oh iya, aku masih belum bertanya siapa namamu, tanya Zi Xuanyuan. Chu Feng sudah memikirkan pertanyaan itu di waktu sebelumnya, dan bagaimana dia harus menjawab jika Zi Xuanyuan meminta namanya. Pada akhirnya, ia memutuskan untuk tidak menyembunyikannya dari pakar ini. Jadi, dia mengatakan yang sebenarnya. Aku Chu Feng, jawab Chu Feng. Oh, jadi namamu adalah Chu Feng. Bukan nama yang buruk. Chu Feng, selamat tinggal, ucap Zi Xuanyuan. Tiba-tiba saja Zi Xuanyuan dengan anehnya tersenyum dan berkata, Senior Xuanyuan, apa maksudmu? Tanya Chu Feng. Melihat itu, Chu Feng sedikit mengerutkan keningnya, dan menyadari ada sesuatu yang salah. Segera, dia tanpa sadar telah mundur. Hehehe, kamu berjalanlah dengan baik, ucap Zi Xuanyuan. Dan tepat pada saat itu, telapak tangan Zi Xuanyuan sudah menggenggam bahu Chu Feng. Dan setelah itu dengan lambaian lengan besarnya, Chu Feng diusir olehnya dengan mudah seperti orang-orang sawah. Semuanya terjadi terlalu cepat, dan sebelum Chu Feng bahkan bereaksi, dia dengan ganas jatuh ke hutan batu. Kekuatan yang kuat telah secara paksa menciptakan lubang yang dalam. Sialan, ucap Chu Feng. Dan ketika Chu Feng berdiri kembali, wajahnya tidak bisa menahan diri, dan dia mengutuk di dalam hatinya. Karena pada saat itu juga, dia sudah dikelilingi oleh monster-monster yang mengerikan.
Di bagian depan dan belakangnya, itu ada dua monster di ranah surgawi yang mengerikan, yang memancarkan kekuatan unik, dan itu hanya milik dari ranah surga. Segera, mereka telah menyegel semua pelariannya. Jadi itu hanyalah bocah manusia. Kasih paham dia, ucap salah satu monster. Tatapan salah satu dari kerajaan alam binatang buas, itu penuh dengan kemarahan. Ini dapat dilihat bahwa, itu sudah merasakan banyak kebencian terhadap manusia. Namun setelah menemukan Chu Feng, mereka tidak langsung membunuhnya. Mereka dengan segera menangkapnya, dan setelah mengikat seluruh tubuhnya dengan tanaman merambat khusus, mereka membawa Chu Feng dan berjalan lebih dalam ke hutan batu. Sepertinya dia membawa Chu Feng ke sarang mereka. Saat itu Chu Feng tidak terlalu panik. Dia tanpa henti merenung, lalu berpikir mengapa Zi Xuanyuan harus melakukan ini padanya. Dia tidak punya alasan untuk menyakitinya karena dari semua hal sebelumnya, pria tua yang kuat itu jelas-jelas tidak tahu dendam antara dia dan Ziling. Dan dia juga tidak tahu bahwa dia sedang dalam pelarian. Pada akhirnya, Chu Feng memikirkan dua kemungkinan. Yang pertama adalah, bahwa Zi Xuanyuan ingin menggunakan Chu Feng. Dia ingin menggunakan Chu Feng untuk mengalihkan perhatian binatang buas itu. Lagi pula, tidak pasti apakah tempat itu adalah sarang dari Black Toad King atau bukan. Dan juga tidak diketahui, pertahanan macam apa yang ada di tempat itu. Dengan ceroboh mengganggu pada saat seperti itu, ini memang bukan taktik terbaik. Membiarkan Chu Feng keluar jalan, itu adalah pilihan yang cukup bagus. Lalu kemungkinan lainnya adalah, bahwa Zi Xuanyuan masih memiliki kehati-hatian terhadap Chu Feng. Dia takut bahwa Chu Feng adalah mata-mata yang dikirim oleh beast monster mengerikan itu, jadi dia ingin mengujinya, untuk melihat reaksi apa yang akan terjadi pada beast monster mengerikan setelah melihat Chu Feng. Dan tidak peduli alasan apapun itu, setidaknya itu telah menunjukkan bahwa Zi Xuan yang tidak merugikannya secara langsung. Jadi Chu Feng tidak perlu khawatir, karena dia merasa bahwa cepat atau lambat Zi Xuanyuan akan segera keluar. Karena bagaimanapun juga, Zi Xuan yang masih tidak sabar untuk menyelamatkan cucunya sendiri. Pada saat yang sama juga bahwa Chu Feng sedang merenungkan itu, kelompok beast monster itu tidak memiliki waktu luang. Mereka memindahkan Chu Feng dari hutan batu ke gua bawah tanah. Di mana-mana di dinding gua tersebut, itu banyak gambar-gambar khusus yang telah diukir. Kebanyakan dari mereka adalah foto-foto beast monstrous, tetapi ada juga gambar-gambar manusia. Bahkan ada gambar manusia dan monster mengerikan yang bertarung, dan kira-kira Chu Feng bisa melihat makna di balik gambar-gambar mural itu. Itu adalah kisah tentang manusia yang sering mengintimidasi, dan menghinakan binatang buas yang mengerikan ini. Kemudian binatang buas yang mengerikan itu sangat menentang mereka. Sebagai rangkumannya, itu menggambarkan binatang-binatang berbahaya sebagai pihak yang sangat adil. Dan sebaliknya, manusia menjadi sisi kejahatan. Dari situ dapat dilihat bahwa, binatang buas besar sudah merasakan permusuhan yang jelas terhadap manusia pada periode waktu sebelumnya. Namun sayangnya, bukan itu yang dikhawatirkan Chu Feng. Apa yang dikhawatirkan Chu Feng adalah, kemana tepatnya mereka akan membawanya. Tetapi misteri itu akan segera terungkap. Setelah berkeliling dalam beberapa lingkaran di gua tersebut, mereka memasuki yang sangat luas. Gua yang luas itu lebih mirip dengan istana. Namun jika dibandingkan dengan istana emas dan mempesona yang dibuat oleh manusia, istana itu terlalu sederhana dan kasar. Namun selama seseorang itu ingat, bahwa itu adalah istana yang diciptakan oleh monster berbahaya, itu akan lebih bisa untuk diterima. Lagi pula, Monstrous Beast tidak mencari hal-hal seperti penampilan. Selain itu, selera mereka dalam kecantikan juga merupakan masalah yang ada pada saat ini. Pada saat itu juga di dalam istana besar, beberapa ribu binatang mengerikan sedang berkumpul. Mereka berdiri dengan tertib di kedua sisi di istana, dan semua kultivasi mereka tidaklah lemah, karena mereka semua berada di ranah mendalam. Tetapi jika seseorang mengatakan siapa yang terkuat, itu akan menjadi sosok yang duduk di kursi yang terbuat dari kerangka. Binatang monster itu memiliki tubuh manusia, tetapi kepalanya mirip binatang buas.
Itu benar-benar memiliki kepala katak, dan itu bahkan kepala katak berwarna hitam. Itu benar-benar sama menjijikkannya dengan apa yang dilihat. Namun, meskipun penampilannya sangat menjijikkan, kultivasinya bisa dikatakan sangatlah dalam. Setidaknya dengan kekuatan spiritual Chu Feng, dia tidak punya cara untuk mendeteksi kultivasi apa yang dimilikinya. Dengan penampilan yang menjijikkan di samping kultivasi yang dalam dan tidak terdeteksi, tanpa berpikir lagi Chu Feng tahu bahwa itu adalah Raja Kodok Hitam. Tapi itu bukanlah kuncinya. Karena kuncinya adalah, bahwa di tengah-tengah istana besar itu, ada sekelompok orang yang sedang berkumpul. Kelompok orang itu sama dengan Chu Feng, karena mereka diikat dengan tanaman merambat khusus, dan kelompok orang itu adalah orang yang sama persis dengan orang yang bergabung dengan acara itu. Mereka adalah Ziling, Liu Zizun, dan juga yang lainnya. Chu Feng, seru mereka. Melihat Chu Feng, Liu Zizun dan yang lainnya semua terkejut. Wajah mereka dipenuhi dengan kejutan, karena mereka tidak akan pernah berpikir bahwa, bahkan Chu Feng yang bisa berlari begitu cepat pun dapat tertangkap oleh mereka. Dan setelah melihat mereka, Chu Feng sangat gembira di dalam hatinya. Karena yang pertama, setidaknya itu berarti bahwa Chu Feng tidak datang ke tempat yang salah. Itu dikarenakan dia sudah menemukan Ziling dan yang lainnya. Itu karena Chu Feng juga menemukan bahwa, Ziling berada dalam kelompok orang-orang itu. Rok berwarna ungunya juga tidak rusak, dan ekspresi tenangnya yang unik memberi tahu Chu Feng akan satu hal. Yaitu, Ziling tidak dinodai oleh monstrous beast itu, dan dia masihlah seorang gadis yang murni. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.